Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi Marpaung dari semester 5 program studi ilmu keolahragaan dari kampus STOK Binaguna Medan. Di kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan pelatih berlisensi terkait strategi motivasi dan penampilan olahraga sebagai tugas base project mata kuliah psikologi olahraga yang diampu oleh Bapak Dr. Bobby Helmi SPD MPD. Untuk narasumber kami, bisa Pak perkenalkan dirinya? Baik, selamat malam. Nama saya Hardi Jonathan Siagian. Saya pelatih klub Sambo Tanjung Balai sekaligus wasit berlisensi Sumut. Hari ini saya akan bekerjasama melalui wawancara Supriyadi Marpaung. Kita akan memulai wawancara kita, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Bapak. Yang pertama itu, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan motivasi dalam konteks olahraga? Nah, motivasi dalam konteks olahraga ini merupakan dorongan, ya, baik itu internal atau eksternal, yang membuat seorang atlet ini mau melanjutkan olahraganya itu, mau berjuang untuk meneruskan dan meraih prestasi dari olahraga tersebut. Apapun itu, dorongan intinya, ya, dorongan. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi atlet? Nah, kalau faktor yang mempengaruhi atlet ini motivasinya banyak, ya. Bisa dari keluarga, ya, dorongan dari keluarganya dia mendorong untuk ikut latihan. Bisa juga dari dirinya sendiri juga termasuk. Entah karena dia mau berprestasi, entah karena dia juga termotivasi dari lain juga bisa. Jadi dia motivasi dirinya. Dan yang terakhir bisa juga dari pelatih, ya. Jadi pelatihnya ini membuat dia tertarik sehingga dia mau jadi latihan olahraga tersebut. Oke, baik. Jadi Pak, menurut Bapak, untuk seorang atlet ini kan di dalam olahraga bela diri yang keras, combat sambo, yang dimana kita tahu di situ ada pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Nah, jadi motivasi dari mana yang emang harus dimiliki oleh atlet? Nah, ya, motivasi yang harus dimiliki dari atlet itu yang pertama harus dari dirinya sendiri dulu, ya, karena kalau nggak dari dirinya sendiri kebanyakan ini yang latihan mundur semua, ya. Kalau dari orang tua biasanya terpaksa, walaupun bisa juga, ya, biasanya terpaksa itu nggak akan lanjut ya panjang, tapi dari dirinya sendiri. Kemudian dari pelatihnya, kalau dari pelatihnya pun bagus motivasinya, walaupun orang tua nggak setuju, ingat dia bertahan, tetap berlatih dia. Lalu yang ketiga ya kembali juga ke orang tua. Kalau udah diri sendiri, pelatih bagus, orang tua, maka kemauan dia semakin kuat. Berarti bisa dibilang harus balance ya, Pak, harus sesuai. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk meningkatkan motivasi atlet sebelum pertandingan? Nah, motivasi yang saya gunakan itu ngomong satu lawan satu gitu. Ya, kami ngomong berdua, entah itu di ruangan, entah itu di ruang publik yang hanya berdua saja kami. Kami berjalan mengelilingi gor misalkan tadi, kalau dia harus bisa berjuang. Kemudian kami bisa melalui evaluasi pertandingan, ya, sambil menengok lawan. Nah, jadi dia nggak takut lagi nanti, dia pernah nengok lawannya tanding, nah, dia sudah tahu nanti lawanku bakalan begini. Jadi harus saya lakukan seperti itu. Saya satu lawan satu gitu nanti dengan atlet, ya, berbicara dengan dia. Gitu. Terus Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak Pak seorang atlet ketika kayak Bapak bilang tadi, seperti yang Bapak bilang tadi kan, Bapak akan mengevaluasi pertandingan dan bakal melihat lawan-lawan di arena tersebut. Nah, pernah nggak kejadian seorang atlet setelah tahu lawannya dia ketakutan karena dan itu dampaknya apa Pak? Apakah karena kurang motivasi atau gimana? Ya, sejauh saya melatih dan buat tanding, jujur itu pernah ada, ya, terutama atlet yang masih baru. Nah, dia begitu tengok lawannya, wih, dijago ini, dia takut. Berotot gitu Ya, lebih berotot ini, dia takut. Atau dalam bela diri kan ada juga TNI polisi juga ikut berpartisipasi, ya kan? Dia takut. Nah, jadi saya harus motivasi dia kalau dia sudah berlatih, dia sama dengan mereka, ya. Kalau dia sudah berlatih, rajin,
tidak ada dasarnya dia takut karena dia sudah mencurahkan semuanya untuk pertandingan ini. Tinggal dia harus yakin dari dirinya sendiri. Nah, efeknya memang kalau dia nggak bisa yakin, semua teknik yang dia pelajari, semua latihan yang dilakukan sia-sia, ngedrop. Iya, betul. Jadi walaupun fisik mendukung dan teknik mendukung, tapi kalau mental tidak Iya. tidak ada, bisa dibilang. Kalau mentalnya drop, semuanya akan sia-sia. Makanya itu dia harus tetap dimotivasi sampai mau naik ke atas matas pertandingan. Ya, seperti itu. Terus untuk pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak bagaimana hubungan antara motivasi dan performa atlet di pertandingan? Nah, kalau itu memang berkesinambungan, saling membutuhkan. Ya. Motivasi tanpa kemampuan fisik tidak akan ada gunanya juga. Berani dia, tapi kemampuannya tak ada. Skillnya, tekniknya kurang, fisiknya kurang, ya sama saja, cuma jadi samsak. Nah, ya kan? Memang dia nekat, berani ya, nekat istilahnya, ya kan? Tapi tak ada skill, tak ada teknik, tak ada fisiknya, sia-sia. Nah, sebaliknya juga berkesinambungan, latihan rutin, ya fisiknya bagus, ototnya bagus, daya tahan bagus, mentalnya drop, hilang semuanya itu nanti di pertandingan. Jadi nggak ada yang dikeluarkan. Makanya harus saling berkesinambungan. Memang sudah latihan, dimotivasi, bahkan sampai mau bertanding pun harus dimotivasi terus. Ya, kira-kira begitu. Jadi berarti harus sesuai lah semuanya, harus balance ya. Harus balance dia. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran psikologi dalam persiapan atlet menghadapi kompetisi berat? Contohnya Pak di ajang-ajang bergengsi, contohnya kayak Porprov, PON, dan Asia Tenggara. Ya, nah psikologi ini kan pikirannya, ya. Ya. Jadi dari pikirannya ini kita harus bisa melihat. Dia mungkin nampak biasa, tapi sebenarnya ketakutan. Nah, itu kita harus bisa melihat dari psikologi dia, ya. Nah, ada juga orang yang dia ketakutan terlihat, tapi sebenarnya dia udah yakin. Kita harus bisa menilai. Seperti itulah kita harus bisa memotivasi atlet ini. Dan kita harus bisa juga melihat psikologis lawan juga. Jadi jangan hanya atlet kita saja. Nah, kita bisa lihat psikologis lawan ini. Kalau dia sebenarnya walaupun badannya besar, mentalnya pun lemah, kita bisa memotivasi atlet kita. Dia itu lemah itu di sini. Nah, jadi peran penting psikologis ini bagus untuk pelatih, ya, untuk mengenal atletnya. Jadi dua sisi ini penting, atlet kita sendiri juga untuk mengenal psikologi atlet lawan. Pentinglah psikologis ini. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menghadapi tekanan atau kecemasan atlet saat menjelang pertandingan? Saya akan memberikan dia terapi pernapasan supaya dia lebih tenang. Kemudian saya akan memberikan dia permainan game supaya dia lebih fun. Lalu yang terakhir saya akan visualisasikan apa efeknya kalau dia nanti menang dari turnamen ini. Tadi dapat bonus, ya kan? Jadi kan makin termotivasi, dia lupa lagi sama kegalauannya tadi. Oke, untuk selanjutnya Pak, metode apa yang Bapak terapkan untuk menjaga konsentrasi atlet saat bertanding? Ya, saya akan melakukan simulasi pertandingan, jadi dia bisa fokus terus, ya. Kemudian yang terakhir relaksasi psikologi, jadi tenang pikirannya dengan cara itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi penampilan atlet setelah bertanding? Nah, saya selalu punya kebiasaan kalau atlet saya bertanding, saya punya tim untuk merekam setiap pertandingan mereka dari babak 1 sampai nanti ke final. Nah, hasilnya kalau mereka menang atau kalah, mereka nanti setelah selesai tanding, besoknya kembali kita ke klub, kami akan menonton hasil pertandingan itu. Di situ nanti kami tonton full sambil menonton. Nah, saya menjelaskan di mana kesalahan-kesalahan dalam pertandingan itu. Jadi mereka bisa mengambil pembelajaran dari video tersebut. Berarti bisa dibilang Pak, itu salah satu membantu juga ya Pak untuk pertandingan atau match berikutnya. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada atlet pemula agar tetap termotivasi? Contohnya saya nih Pak. Nah, jadi kepada atlet pemula sekalian semuanya, saya berharap kalian semua rajin latihan, fokus latihan, dan
cintai proses latihan itu. Jangan buru-buru mau cepat juara, jangan buru-buru ingin mengejar hasil. Menang kalah biasa, jadikan itu motivasi untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Baik, paham semua atlet pemula? Siap. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari hasil wawancara saya dengan Bapak Hardi ini, berdasarkan hasilnya adalah dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan faktor psikologi yang sangat berpengaruh terhadap performa atlet. Strategi motivasi yang tepat seperti komunikasi personal, target yang realistis, dan pembentukan lingkungan latihan yang positif mampu meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas penampilan saat bertanding. Selain itu, pengelolaan emosi, fokus, dan kecemasan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas performa atlet. Oleh karena itu, pendekatan psikologis olahraga perlu diterapkan secara konsisten dalam proses pelatihan maupun persiapan kompetisi agar tetap mampu mencapai performa terbaiknya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya tampilkan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.